Jadi ini jelas yang dengan sengaja, yang terbukti dengan meyakinkan itu jangan-jangan para hakimnya ini gitu. Pembunuhan 338, kemudian penganiayaan 351 berat, kemudian karena lalainya. Jadi tidak mungkin lagi lolos. Pak, dalam kasus yang sedang ramai saat ini ya Pak, Ronald Tanur, itu kata hakim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan kalau dia itu bersalah. Iya. Jadi apa yang salah Pak? Apakah ada kesalahan dalam penyidikan oleh Polri? Ini putusan yang aneh gitu, yang menggegerkan negeri Konoha ya. Ya, mari kita lihat dari penyidikan. Penyidikan saya hargai gitu dari penyidik Polri yang menyidik perkara ini. Sudah benar gitu. Sudah benar dia sidik. Saksi ada, CCTV ada, keterangan daripada terdakwa ada, kemudian visum ada, alat bukti forensik ada, alat bukti saintifik ada. Dan pasal yang digunakan mulai dari pasal pembunuhan 338 yang diancam cukup tinggi juga ya, 15 tahunan. Kemudian penganiayaan berat menyebabkan kematian itu ya bisa puluhan atau 15 tahun juga. Ya. Nah, kemudian yang ketiga dilapisi dengan pasal karena lalainya menghilangkan orang lain. Udah bagus sekali. Taruhlah ya, kita taruhlah. Itu kasat mata kok terjadi. Iya. Pembunuhan terjadi, tidak terjadi pembunuhan ya penganiayaan. Nah, ada kan penganiayaan. Bisa penganiayaan dengan tangan, bisa penganiayaan dengan alat. Alatnya kendaraan misalnya. Yeah. Dengan ditabrakkan atau dengan dicepit dengan kendaraan. Itu penganiayaan juga. Tidak juga itu oke lah karena lalainya. Bagaimana karena lalainya? Mungkin dia mobilnya mundur atau mobilnya maju, ketidakhati-hatian dari si Ronald yang semestinya kalau mau berjalan itu melihat ke depan, melihat ke samping, kalau mau mundur melihat ke belakang. Ada orang apa tidak? Tapi itu tidak dia lakukan, maka itu karena lalainya. Tapi kalau sengaja dia tidak lakukan dengan niat untuk mencelakakan orang yang di belakangnya atau mencelakakan pacarnya, itu pembunuhan namanya. Jadi lolos di satu, kena pasal kedua. Ya. Lolos juga kena pasal ketiga. Pasal ketiga itu misalnya, wah aku nggak tahu dia ada di sana, gini-gini. Padahal dia harus berhati-hati. Ya. Kalau maju, kalau mundur, dia harus hati-hati. Maka dia kena pasal karena lalainya. Kemudian karena lalainya bisa ditambah lagi. Setelah dia masukkan si korban ke dalam mobil, tidak dibawa ke rumah sakit. Padahal dia tahu kondisi korban pada saat itu sangat rawan. Tidak dibawa ke rumah sakit, tapi dibawa ke apartemen dan langsung sampai di apartemen dan meninggal. Berarti tidak melakukan pertolongan orang dalam keadaan bahaya. Ini karena lalainya. Terbukti sah dan meyakinkan. Nggak usah orang pintar-pintar aja lah. Orang-orang kelas saya, kelas petani aja bisa ngerti itu. Jadi ini jelas yang dengan sengaja, yang terbukti dengan meyakinkan itu jangan-jangan para hakimnya ini gitu. Baik, berarti kalau secara penyidikan itu semua sudah memenuhi syaratnya ya Pak, ya sudah benar. Jadi apakah dakwaan atau penuntutannya Pak yang keliru? Dakwaannya sudah bagus, kan sudah ada penjelasan dari Kejaksaan Negeri Surabaya ya. Ya melalui media TV swasta nasional, kita udah mengikuti semua bahwa yang didakwakan dan yang dituntutkan di dalam sidang pengadilan itu ya seperti apa yang disidik oleh Polri. Pembunuhan 338, kemudian penganiayaan 351 berat, kemudian karena lalainya. Jadi tidak mungkin lagi lolos dari jeratan pasal. Kalau lolos ya ada dua kemungkinan, yaitu diloloskan atau hakimnya yang apa ya? Yang bahasa yang enaknya itu masuk angin. Kalau masuk angin dikeruk gitu. Yang lalai gitu. Gitu. Tapi kan berarti itu semua sudah benar ya Pak, dari step by stepnya. Tiba-tiba vonisnya bebas.
Haruskah kita terima ini Pak, vonis seperti ini? Oh, tidak boleh diterima. Ya siapa yang mewajibkan terima putusan hakim? Kata orang dihormati ya, dihormati Iya, aja. Tapi harus dilawan. Ya kalau orang katakan loh kok Pak Seno, putusan hakim harus dilawan. iya. Ya undang-undang UHAP, hukum acara pidana, memberikan peluang yang sah menurut undang-undang harus dilawan kalau tidak setuju. Cara melawannya apa? Banding, kasasi, PK. Itu namanya perlawanan itu. Hmm. Kalau soal dihormati itu kan basa-basi. Oke, kami hormati, tapi kami banding. Itu kan perlawanan. Jadi harus dilawan putusan yang seperti itu. Nah, tapi kan kata orang itu bahwa harus menyerahkan pada proses hukum yang berlaku ya Pak. Nah ini gimana? Itu bahasa normatif, itu bahasa-bahasa pejabat ya normatif. Oh, serahkan pada proses apa hukum Hukum. yang berlaku. Ya, Hormati putus pengadilan. Kita ya. serahkan pada pengadilan. Jangan ada apa namanya peradilan jalanan. Jangan pakai Jangan hukum ada rimba. hukum rimba. Jangan interpretasi. Jadi kalau hukum rimba nggak boleh kita melakukan kekerasan tidak boleh. Tapi kalau unjuk rasa itu kan merupakan suatu bukti ketidakpuasan. Dalam negara demokrasi unjuk rasa itu harus, makanya pemerintah mengatakan unjuk rasa itu tidak perlu izin, hanya memberitahu. Nah, kemudian netizen bersuara di sini, ya boleh, itulah negara demokrasi. Kalau orang mengatakan jangan menafsirkan sendiri, biarkan pengadilan. Loh, ini siapa yang berhak untuk membungkam mulut netizen? Mulut netizen tidak boleh dibungkam. Itulah bentuk negara demokrasi, membuat penafsiran silakan. Tapi soal putusan kita serahkan pada lembaga. Tapi kita bersuara. Rakyat Indonesia ini bebas bersuara. Sudah pinter, bebas untuk menilai putusan hakim. Nah, syukur-syukur kalau ada lembaga resmi yang bersuara. Seperti perwakilan kita, DPR bersuara. Ya. Kita bagus gitu. Kemudian KY bersuara bahwa ini tidak benar. Dan rakyat kita harapkan bersuara. Karena terjadinya kezoliman karena orang yang baik diam. Nah, jadi kalau ada orang yang membungkam suara rakyat, misalnya jangan bersuara, serahkan putusan pengadilan. Ini orang baru bangun tidur. Dia lupa negara ini sudah berapa ya? 98 sampai sekarang itu berapa itu? 26 tahun ya. Udah 26 tahun menjadi negara demokrasi. Nah, sudah reformasi. Serahkan saja pada putusan. Jangan membuat tafsiran. Lah, padahal dia ngomong di TV atau ngomong di medsos buat tafsiran. Iya. Tidak ada, jangan sekali-kali ada keluar kata jangan. Enggak lah. Kalau dia mau nafsirkan silakan tafsirkan, tapi jangan ngatur orang lain. Ya. Enggak ada yang berhak ngatur rakyat. Misalnya rakyat, oh kamu jangan begitu, jangan. Dirimu yang jangan ngatakan jangan. Jadi artinya kalau selama itu kebenaran memang harus disuarakan Iya ya Pak ya. silakan bersuara. Nanti yang memutus lembaga resmi ya silakan. Walaupun putusan lembaga resmi belum tentu benar ya, tapi kalau tidak benar kita adakan perlawanan secara hukum. Oke.